Yang membuat saya bingung ini, mengapa yang menjadi sasaran tembak hanya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ya? Ini saya heran. Ganjar Pranowo itu diserang dari 8 penjuru angin, bahkan oleh elit-elit dari partainya sendiri gitu. Bagi saya agak aneh. Di sana ada bupati, bupatinya namanya RH Agus Bastian, itu kader dari Demokrat. Nah, harusnya bupati yang bertindak gitu loh. Dan kalau kita melihat upaya dari Ganjar Pranowo sebagai gubernur, menurut saya secara objektif sudah cukup bagus. Halo Sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, masih tentang kasus Wadas di daerah Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. Seperti kita tahu, tanggal 8 Februari kemarin terjadi kekisruan di sana. Singkat saja saya berikan gambaran lagi bahwa tanggal 8 Februari itu BPN bermaksud untuk melakukan pengukuran di tanah-tanah yang sudah menyetujui alih fungsi dari lahan biasa menjadi lahan pertambangan. Ini sesuai dengan peraturan gubernur yang diteken oleh Gubernur Ganjar Pranowo. Tapi kita tahu tidak 100% warga Wadas menyetujui alih fungsi menjadi lokasi penambangan. Penambangannya adalah tambang batu andesit yang akan digunakan untuk material pembangunan bendungan Bener, bendungan yang tertinggi di Indonesia dan bendungan yang akan mengairi 15.000 hektar lahan di sekitar Kecamatan Bener, kemudian di Purworejo dan daerah-daerah sekitarnya. Nah, terjadi kekisruan karena beberapa LSM datang, LBH datang, SJW datang, pegiat lingkungan juga datang, memprovokasi orang-orang yang tidak setuju sehingga terjadi keributan dan terjadi penangkapan. Kalau tidak salah ada 25 orang diamankan di Polres Purworejo. Nah, pengamanan 25 orang di Polres Purworejo ini membawa polemik yang tidak berkesudahan. Ternyata menurut informasi yang saya terima dari pihak kepolisian bahwa sebagian besar yang dibawa ke Polres Purworejo itu bukan warga Wadas, tapi orang-orang yang datang dalam tanda kutip memprovokasi warga di sana. Ada orang Jogja, ada orang daerah-daerah lain dan sebagainya. Ada juga sebagian juga orang Wadas, tapi sebagian besar adalah orang-orang yang dianggap memprovokasi tensi yang sangat tinggi di sana. Nah, kalau kita mendengar penjelasan dari Kapolda Jawa Tengah, mereka sekarang tidak ditahan tapi diamankan karena untuk menjaga supaya kondisi di sana lebih kondusif dan stabil. Dan terbukti sampai sekarang kondisi pasca kerusuhan tanggal 8 Februari kondisinya sudah lumayan terkendali. Nah, yang membuat saya bingung ini, mengapa yang menjadi sasaran tembak hanya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ya? Ini saya heran. Ganjar Pranowo itu diserang dari 8 penjuru angin, bahkan oleh elit-elit dari partainya sendiri gitu. Bagi saya agak aneh. Di sana ada bupati, bupatinya namanya RH Agus Bastian, itu kader dari Demokrat. Nah, harusnya bupati yang bertindak gitu. Dan kalau kita melihat upaya dari Ganjar Pranowo sebagai gubernur, menurut saya secara objektif sudah cukup bagus.
Sebagai contoh, bulan lalu Ganjar Pranowo sudah minta kepada Komnas HAM untuk memediasi pertemuan antara orang-orang yang menerima dan orang-orang yang menolak. Ternyata mediasi pertama ini orang-orang yang menolak tidak mau datang. Ini keterangan dari Komnas HAM. Kemudian pada saat ada pertemuan berikutnya di Desa Wadas, yang menolak akhirnya datang juga. Tapi ada yang menarik dari Komnas HAM ini, bahwa Komnas HAM mengatakan bahwa tidak ada pelanggaran hukum di Desa Wadas terkait dengan alih fungsi ini. Karena apa? Ternyata orang-orang yang menolak dibantu dengan beberapa LBH ini sudah melayangkan gugatan ke PT UN terhadap surat dari gubernur tentang alih fungsi tadi. Ternyata di pengadilan tingkat pertama kalah, di banding juga kalah, kasasi pun kalah. Artinya di sisi ini kita melihat menurut Komnas HAM tidak ada pelanggaran hukum atas alih fungsi lahan di Desa Wadas. Ini artinya apa? Memang harus disepakati bahwa tidak ada pelanggaran hukum atas alih fungsi yang sudah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah. Nah, ini satu hal. Artinya di sini saya melihat bahwa upaya dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sudah cukup maksimal. Jadi saya tidak terlalu sepakat bahwa ini murni kesalahan dari Gubernur Jawa Tengah. Kita coba harus berpikir secara jernih bahwa provokasi oleh orang-orang dari luar Wadas atau mungkin dari LBH atau mungkin dari pegiat lingkungan, meskipun tujuannya baik, harus juga dicermati. Karena seperti yang saya katakan kemarin, ada kepentingan yang lebih besar, yaitu terkait dengan rencana pembangunan Bendungan Bener. Bendungan Bener ini akan membawa manfaat ratusan ribu jutaan orang di daerah Purworejo dan sekitarnya. Kalau ada bendungan, irigasi terjamin, entah itu musim hujan atau musim kemarau, dan kalau irigasi pengairan di lahan-lahan itu bagus, artinya apa? Di daerah sana akan menjadi sentra tanaman pangan dan minimal akan terbentuklah namanya ketahanan pangan atau kedaulatan pangan di daerah Purworejo dan di Jawa Tengah. Ini bagi saya menarik. Pegiat lingkungan juga harus mawas diri, jangan asal mengecam proyek pemerintah dengan provokasi baliho-baliho, dihadang sampai menang, ada tulisan kayak begitu. Saya kira ini juga tidak pas gitu. Dan untuk itu saya menghimbau kepada para politisi ini harus menahan diri. Kelihatannya kasus Wadas ini itu dijadikan amunisi yang sangat seksi untuk menyerang Ganjar Pranowo. Nah, kenapa Ganjar Pranowo? Kembali lagi, Ganjar Pranowo ini sudah dianggap sebagai kompetitor yang paling kuat untuk kontestasi Pilpres tahun 2024. Kita tahu di berbagai survei yang ada, namanya Ganjar paling moncer, bahkan selalu duduk di paling atas gitu. Nah, ini kesempatan orang-orang yang kompetitor di bawah ini menggunakan isu itu untuk menyerang kredibilitas Ganjar Pranowo. Bagi saya ini kenapa ya gitu. Masalah yang seharusnya ditanggapi dengan kenegarawanan kok ditarik sangat rendah menjadi politik praktis gitu. Kalau kita mempunyai concern yang sama, mari kita berikan jalan keluar. Untuk kasus Wadas seperti apa? Ada masalah-masalah yang sangat objektif. Yang pertama, ada rencana pembangunan Bendungan Bener. Ini merupakan proyek strategis nasional. Sudah disepakati, sudah dijalankan, dan sudah dalam proses pembangunan. Yang kedua adalah dalam rangka pembangunan ini membutuhkan beberapa material. Salah satunya batu andesit. Nah, daripada batu andesit itu diambil dari luar daerah, di Kecamatan Bener sendiri, tepatnya di Desa Wadas, itu kandungan batu andesitnya luar biasa.
Dan yang terjadi ada proses alih fungsi dan warga di sana itu mendapatkan ganti untung. Mereka direlokasikan di tempat baru dan mendapatkan penghidupan yang lebih layak. Saya menghormati kekhawatiran pegiat lingkungan, tapi menurut saya dalam proses mediasi ini tidak ada indikasi pelanggaran HAM. Kalau kita hanya mengacu pada 8 Februari yang lalu, kita sangat debatable. Ada perlawanan, ada provokasi, ada intimidasi dari orang-orang luar terhadap warga di desa Wadas yang terjadi seperti ini. Mungkin yang perlu kita koreksi adalah mungkin kekuatan aparat keamanan yang mendampingi BPN mungkin dianggap terlalu besar, terlalu banyak. Oke, mari kita koreksi bersama. Kalau masalah 25 orang yang diamankan ke Polres Purworejo, mari kita tilik kembali. Apakah mereka ditahan, disiksa? Kenyataannya mereka, dari video yang kita dapat, mereka sedang happy, main biliar, mereka bercanda. Dan sebagian besar dari 25 orang ini justru orang-orang dari luar desa Wadas. Itu problemnya. Jadi opini saya ini ingin mendudukkan masalah. Kenapa hanya Ganjar Pranowo yang menjadi sasaran tembak? Memang dia gubernur, dan pada kenyataannya 1 hari setelah kejadian itu Ganjar Pranowo datang melakukan dialog dan sudah mengajukan permintaan maaf. Jadi menurut saya, katakanlah Ganjar Pranowo perlu diberikan masukan atau koreksi, tapi tidak perlu diserang dari segala penjuru angin seperti ini. Dan saya menyayangkan ada upaya politisasi kasus Wadas ini untuk menjatuhkan kredibilitas Ganjar Pranowo. Ini yang harus kita waspadai. Jangan sampai masyarakat ini terprovokasi karena orang-orang yang mengkritik Ganjar Pranowo itu mempunyai intensi atau niat untuk menjatuhkan rivalnya. Ini yang saya lihat. Baik, sahabat Indonesia, saya menyayangkan kejadian di Wadas, tapi saya juga menyayangkan masalah ikutan setelah kasus Wadas. Saya mencium aroma politisasi, saya mencium aroma pemanfaatan untuk menjatuhkan kredibilitas seorang Ganjar Pranowo. Ini bagi saya sangat tidak sehat. Kalau kita memberikan opini, kita memberikan solusi, mari kita berikan jalan keluar yang terbaik, memberikan opini yang terbaik. Ujungnya adalah memberikan masukan terhadap solusi yang terbaik, bukan sekedar menjatuhkan kredibilitas seseorang. Ini saja opini saya. Baik, terima kasih sahabat Indonesia, Anda sudah mendengarkan opini saya. Saya selalu mengharapkan kepada Anda untuk selalu waspada terhadap virus Omicron yang ada di sekitar kita. Konon katanya penularannya 4 kali lebih cepat dibandingkan dengan varian Delta, tapi kita harus hati-hati. Yang penting salah satunya kita harus menggunakan masker, karena masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi SK.